Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Qala Allah tabaraka wa ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wan nisaa wa taqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima, amma ba'du. Fa inna astaqal hadisi kalamullahi azza wa jalla wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, sidang khutbah salatul Jumat rahimani Allah wa iyyakum. Senantiasa mari bersyukur kepada Allah Jalla. Cukup satu nikmat yang saya ingatkan ketika kita keluar dari rumah tadi. Kita semua diberi rezeki oleh Allah SWT memiliki rumah. Tidak ada satupun dari kita yang tadi berangkat dari kolong jembatan, tidak pula dari hutan. Yang rumah tadi melindungi kita dari panas, dari hujan, dan melindungi aurat-aurat para perempuan. Maka kita syukuri nikmat ini. Salawat dan salam kita haturkan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, manusia yang kita cintai dari seluruh manusia di muka bumi ini. Tak lupa sebagai pembuka kami wasiatkan kepada kami pribadi dan para jamaah untuk senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai bentuk perintah Allah, sebagai bentuk mewujudkan tujuan kita dicipta, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduni. Tidak dicipta kita jin dan manusia, jin dan kita manusia, oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali agar beribadah kepada Allah Jalla Jalaluhu. Maka mari gunakan waktu yang sempit. Ada yang umurnya 100 tahun di sini? Tidak ada. Kalaupun ada, lebih sedikit. Habis itu dipanggil. Dan belum tentu yang umurnya panjang dipanggil lebih dahulu. Semua misteri. Padahal satu hari di akhirat itu seperti 50 atau 1000 tahun. Khamsina alfasana. 50.000 tahun dalam beberapa riwayat. Satu hari di akhirat. Makanya kalau dikalkulasi waktu kita di dunia ini untuk beramal soleh, ini hanya sekian, mungkin jam dibandingkan waktu. Maka waktu yang sedikit ini Allah berikan hidayah kita muslim, maka manfaatkan. Jamaah rahimani wa rahmatullah ta'ala, hamba Allah itu ada dua. Ini pembahasan kita. Hamba Allah yang sifatnya umum. Yang kedua, hamba Allah yang sifatnya khusus. Saya bacakan dawi Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Wa bihadzal i'tibari al-makhluquna kulluhum ibadullah. Maka yang bisa dijadikan pelajaran
Seluruh makhluk seluruhnya ialah hambanya Allah. Minal abrori wal fujari, entah dia orang baik atau orang jahat. Wal mu'minina wal kufari, entah ia mukmin iman kepada Allah ataupun dia orang yang non muslim. Saya pakai bahasa halus non muslim. Wa alil jannati wa alin nari, orang yang melakukan amalan-amalan ahli surga ataupun orang-orang yang melakukan amalan ahli neraka, semuanya hamba Allah. Idhuwa rabbuhum kulluhum wa malikuhum la yakhrujuna an masyiatih wa qudratih wa kalimatihi at-tammati lati la yujawizuhunna barrun wala fajirun. Dawai Ibnu Taimiyah, maka seluruhnya ini ialah kepemilikan Allah, yang menciptakan Allah. Mau muslim non muslim manggene ten dunia bumi ini pun Allah. Dan mereka semua tidak mampu mengeluarkan dari garis ketentuan Allah, kehendak Allah, takdir Allah, semua sudah digaris. Jangan dikira orang yang hamba Allah itu cuma orang yang sholat di masjid saja. Ini secara umum. Artinya kalau semua itu hambanya Allah, mereka ialah mukallafun. Mereka mukallafun, dibebani syariat. Jangan dikira nanti yang masuk neraka ialah orang yang sudah Islam syahadat terus berbuat jahat. Jangan dikira seperti itu. Artinya malah bikin pemikiran ya udah gak sah mlebu Islam dhewe, mlebu surgane wong agama liya. Mau bukti? Nanti orang Kristen, nanti orang Hindu Buddha akan ditanya tentang apakah sholat atau tidak. Ya. Dalam surat Mudassir, ma salakakum fi sakor. Kayak gini yo. Kowe kabeh iki kok mlebu neraka gini yo. Mergo apa? Qalu lam naku minal musallin. Rumiyin ingsun mboten hate salat. Niki yang ditanya bukan orang beriman saja, orang kafir juga ditanya. Kami tidak sholat. Hanya saja sholat mereka tidak sah kalau belum syahadat. Dalil lagi berikutnya kenapa mereka disebut hamba. Allah Ta'ala berfirman, a'antum adlaltum ibadi haula'i amhum dhallu sabil. Nanti di padang mahsyar, di hari kiamat, sesembahan-sesembahan yang disembah didatangkan oleh Allah sebagai saksi. Nabi Isa dikumpulkan, Uzair dikumpulkan, para malaikat didatangkan yang dulu pernah disembah. Apakah kalian, ditanya sama Allah, yang telah menjadikan umatku ibadi? Kata ibadi, apakah kalian yang telah menjadikan ibadi hamba-hambaku? Adlaltum, sesat, yakni tidak memilih Islam sebagai agama. Haula'i amhum dhallu sabil, atau karena mereka memilih jalan kesesatan mereka sendiri. Maka yang dikumpulkan tadi jawab dalam surat Furqan ayat 18. Maha suci engkau, tidak sepantasnya kami lana an yatakhidha min dunika min auliya. Kami ini tidak pantas untuk dijadikan aulia yang dimintai tolong, yang dimintai rizki, yang disembah dari selainmu.
Artinya ketika menanyakan apakah hamba-hambaku. Jadi orang non-muslim secara umum masih hamba. Dari sisi ini kita ambil kesimpulan artinya mereka juga dikenai hukum. Ya. Lalu hamba yang kedua ialah hamba yang sifatnya khusus. Ya. Ialah siapa itu? Orang-orang beriman. Kula panjenengan sami. Pakai insya Allah enggak? Saya Shalih Fauzan ditanya fatwa. Kalau kita bilang saya muslim, itu perlu ditambahi insya Allah atau tidak? Ini ada dua pendapat. Dan yang dirojihkan oleh Shalih Fauzan tidak perlu pakai insya Allah. Kedah yakin. Kalau ada pendapat nanti yang lain harus tambah insya Allah karena kita nggak tahu akhirnya apa, itu memang ada. Tapi ini dilemahkan oleh Syekh Shalih Fauzan. Ya. Maka termasuk kita, ya, ialah hamba Allah yang khusus. Jawabannya dalilnya ada surat Al-Hijr. Inna ibadi laisa laka alaihim sultanun. Sesungguhnya hamba-hambaku, yakni tafsirnya orang-orang yang beriman, yang iman kepada Allah. Laisa laka alaihim sultan. Tidak ada kuasa atasmu wahai syaitan. Sultan di sini ialah kuasa. Artinya ketika syaitan itu menggoda dari arah depan, belakang, kanan, kiri, bawah, tidak bisa dari atas. Disebutkan Ibnu Qayyim tidak bisa dari atas. Jadi setan nggak bisa menggoda manusia dari atas. Kenapa? Karena atas ialah arah rahmatnya Allah. Maka ketika kita beriman, Allah akan melindungi hamba-hambanya tadi dari godaan setan yang menyesatkan. Yang dulu pernah bersumpah akan mengajak anak cucu Adam ke dalam neraka semuanya, kecuali al-mukhlasin, orang-orang yang ikhlas dalam beribadah. Aku qouli hada wa astaghfirullahi wa lakum wa lisa'il muslimin wal muslimat fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala wa ba'du. Ittaqullah faqad faza al-muttaqun. Maka yang bisa dijadikan pelajaran dari hamba yang khusus dulu, yang kedua saya dulukan. Bagaimana caranya kita wala tamutunna illa wa antum muslimun. Ikut perintah ini. Jangan sampai kita mati dalam keadaan tidak Islam. Buh elek kaya apa? Muslim. Bertauhid. Mboten KTP netok. Ditempuh cara-caranya. Sebab-sebab istiqomah di atas Islam. Para ulama menyebutkan ialah sholat jamaah di masjid. Dan hati-hati dari bisikan setan. Kalau ada setan atau ada yang bilang dalam telinga ini, ojo amal soleh, menggo ndak didereki pamer, ini setan. Dan hukumnya tidak boleh menghentikan amalan karena ini, nggak boleh. Nggak peduli, ya, jangan dianggap. Kalau nanti kita berhenti, Mas Arifin aja khotbah lah ngapa kon ndereki pamer, kene sing khotbah. Ini cara setan. Poso rasane masjid, lang ndek dikereki golek kuwi. Maka dijaga supaya kita jadi hamba-hanya Allah yang khusus. Lalu bagaimana menyikapi hamba Allah yang umum? Maka hendaknya kita yang masih punya sanak keluarga, teman kerja yang non-muslim diingatkan. Punya kesempatan yang bagus, misalnya pas sakaratul maut, enggak apa-apa ditalkin, la ilaha illallah, genek sedereke ditalkin, la ilaha illallah.
Perkara engko ngubure cara Kristen sudah. Berarti masing-masing ngerti. Itu lebih baik dari unta merah jenengan mengislamkan seorang itu. Atau jangan sampai sakratul maut dinasihati. Kula jenengan niki hambanipun Allah. Sami. Maka mari disamakan dalam hal ibadah. Ben sami-sami mlebu surga. Dan yang paling mudah di zaman ini ialah berdakwah dengan akhlak. Karena ini yang bisa dijadikan apa? Bahan serang oleh orang-orang non-muslim. Sudah haji riba, sudah haji hajah nggak pakai jilbab, sudah haji gelem ngapusi dan lain-lain. Karena kita rusak di akhlaknya. Maka orang kafir akan apa? Wis padha wae. Malah luwih parah. Mending awake dengan ini. Seperti itu. Nasallallahu salaman wal afiyah. Sebagai penutup, sebentar lagi Ramadan, ya. Yang punya saudara perempuan, istri, anak perempuan yang punya utang tahun lalu harus segera dibayar sebelum datang Ramadan. Ada satu pendapat qaul Syafi'iyah, kalau sampai Ramadan ini ya, tidak bisa nyarutang, maka nyarutangnya setelah Ramadan. Dengan konsekuensi dia nyarutang plus ada plusnya, bayar fidyah. Enggak cukupnya mengkodok, tapi kodok plus fidyah, double. Karena apa? Karena tadi menggampangkan. Ada waktu 1 tahun tapi terhalang. Ya, demikian bisa dijadikan pelajaran jenengan semua pemimpin nanti ditanya di hari kiamat. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Allahumma aslih lana wulata umurina wangsurna ikhwanana fi Palestin wa fi baladina hada Indonesia. Aminin amin amin ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma balikna ila Ramadan. Allahumma balikna ila Ramadan. Allahumma balikna ila Ramadan ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.